Ching, si orang kaya baru itu bilang kalau kau mau menikah dengannya, utang kakakmu akan dilunasinya. Berapa utang kakakku sekarang? Sekitar 3 juta mungkin. Aku paham. Maaf, aku terlambat. Pria berusia yang sudah cerai bisa setampan ini? Ada penyesalan? Apa? Kau sengaja telat sejam, tapi tetap kutunggu. Kenapa tidak pergi? Kau tahu aku hanya cari uang. Bagaimana denganmu? Kau pasti tahu. Keluargamu sudah menjualmu. Kita sebenarnya sama. Aku dipaksa menikah, kau dijual demi uang. Kita berdua jiwa yang tersesat. Kenapa kita tak bekerja sama saja? Dapatkan yang kita butuhkan. Bagaimana? Kerjasama? Pernikahan kita palsu. Tinggal serumah denganku. Temui orang tuaku bersamaku. Saat diperlukan, hadiri acara sosial. Termasuk tidur denganmu? Apakah kau berharap, Baekdu? Jangan khawatir. Aku tak akan melanggar batas. Kontraknya sudah tertulis jelas semuanya. Kita tidur terpisah. Pernikahan 3 bulan saja. Setelah 3 bulan kita cerai di catatan sipil. Kau akan dapat 3 juta sebagai bayaran. Tindakanmu yang begitu tegas berbeda dengan orang kaya baru biasa. Kau lebih seperti pemburu. Lalu bolehkah aku memburumu? Tergantung kau mampu atau tidak. Kelinci pun bisa menggigit saat terpojok. Kau menarik. Xin Yuchen, nama itu terdengar familiar orang terkaya di ibu kota. Dan tak pernah muncul juga bernama Qin Yuchen. Namanya dari kata hujan dan kata subuh. Karakter berbeda, pelafalan sama, aku hanya orang kaya baru biasa. Aku orang terkaya ibu kota, Qin Yuchen. Siapa kau? Lepaskan aku. Lunahan adalah milik Pak Chin. Bukan untuk orang baru sepertimu yang bisa menyentuhnya. Ambil uangnya dan pergi. Senang bekerja sama. Senang bekerja sama. Akan kirim alamatku lewat pesan teks. Kau harus pindah malam ini sebelum pukul 21. No. Tidak boleh terlambat. Begitu mendesak. Kakakmu lebih terdesak lagi. Oh. Kau datang, uangku transfer. Jingru, bagaimana? Kau lama sekali di sana. Dia suka padamu? Bagaimana kalau tidak? Mustahil. Menikahi gadis cantik sepertimu, 3 juta itu sudah menguntungkannya. Kurangi bicaramu. Kenapa kalau aku banyak bicara? Itu karena kau berutang. Jingru. Jingru. Kau mau pergi kemana? Han Jingru, dengarkan aku. Jangan tinggalkan kakakmu. Kau satu-satunya keluarga dia. Kalau kau pergi, dia akan dipenjara karena utang. Aku terlalu baik hati. Jing, ini seakan sudah menjualmu. Sayang, apa masalahnya? Menikah dengan orang kaya itu bagus. Dia punya mobil, rumah, dan bisnis. Keluarga kita naik kelas. Jingru, 3 juta itu. Pindah ke rumahnya adalah syarat perjanjian. Baik, kami tunggu konfirmasimu. Setelah uang ditransfer, hubungan kita sudah terputus selamanya. Hitungan mundur dimulai. Telat 1 menit, potong 10.000 yuan. Pengusaha tak berperasaan. Aku tidak terlambat. 1, 2, 3. 3.000 ribu telah ditransfer. Ini hadiahmu.
Mulai hari ini, kamu tidur di sini. Bagaimana denganmu? Aku di sebelah. Furniture finliki dong. Lantai kayu solid. Lafite Minos Redo. Ini bukan sesuatu yang biasa dimiliki orang kaya baru. Jujurlah padaku, sebenarnya pekerjaanmu apa? Apakah pekerjaanku sangat penting? Setidaknya aku harus tahu kamu tidak melanggar hukum. Tenang saja, aku hanya mengelola bisnis keluarga. Sudah makan malam? Aku pesan makan malam di Hotel Zouji. Meski pernikahan ini palsu, bukankah kita harus merayakan hari ini? Benar kan? Tapi besok aku ada wawancara. Aku harus istirahat lebih awal. Syarat ke-18 di perjanjian jelas menyatakan kamu tak boleh menolak makan bersamaku. Jika kamu melanggar perjanjian dan menolakku sekali, tanggal cerai kita ditunda 1 bulan. Apa itu ada di perjanjian? Iya, Aku tidak ingat melihatnya. Kamu mengubah kontrak. kamu hanya melihat 3 juta itu. Tapi hari ini spesial. Kita perlu waktu untuk menyesuaikan diri. Aku tidak akan memaksamu. Sekali ini saja. Tunggu. Kupikir kamu lebih ingin mengakhiri pernikahan ini daripada aku. Aku sudah bayar 3 juta untuk 3 bulan. Sebagai pebisnis, aku harus dapat nilai uangku. Iya kan? Istirahatlah. Selamat malam. Hah? Kenapa ada hukumannya? Apakah aku masuk perangkap? Lupakan saja. Anggap saja pekerjaan sampingan. Mohon bantuannya, bos. Hai, aku Han Jingru. Meski tak punya gelar sarjana, aku terus belajar mandiri. Masuk industri periklanan selalu jadi impianku. Ini resume saya. Pak Chin, soal pekerjaan istri Bapak semua sudah diatur. Dia sangat kompeten, tapi terus ditolak karena latar belakang pendidikannya. Alasan saya melakukan ini agar talenta berkualitas tak direbut kompetitor. Iya, semua tahu Bapak sangat gila kerja. Semua demi perusahaan. Selain itu, mulai besok saya akan kerja di cabang Yixing. Beritahu manajer Yixing untuk merahasiakan kehadiranku. Siap. Halo? Apakah ini Nona Hanjing Group? Ini HD Media Yixing. Kami ingin memberi kabar Anda diterima bekerja. Harap langsung mulai kerja hari ini juga. Mau kemana? Kelihatan semangat sekali. Kau pernah dengar media Yixing? Iya, Ini perusahaan periklanan terbesar di negeri ini. Katanya karyawan di sana gajinya ratusan juta. Sudah lama aku ingin kerja di sana. Tunggu, aku baru kirim resume, tak ada wawancara. Jangan-jangan ada kesalahan? kesalahan? Manfaatkan saja. Americano tanpa gula. Kalau aku menolak minum, apakah itu melanggar kontrak? Kopi bikin perutku mual. Teh ini lebih baik, menyegarkan, dan ramah di perut. Terima kasih. Aku berangkat kerja dulu. Risetmu asal-asalan. Hah? Kau bahkan tak tahu kesukaannya. Bonus bulan ini dipotong. Apa? Chin si pelit itu masih bilang semua demi pekerjaan. Gizmonya hentikan pekerjaan sebentar. Ini perencana baru kita. Han Jingru. Kamu akan masuk divisi perencanaan pertama. Han Jingru. Shen Xinyi, Apa? Kalian saling kenal? kami dulu teman sekampus. Teman sekampus apanya? Jangan sok dekat. Kamu sudah berhenti kuliah di tahun kedua? Iya kan? Atas dasar apa kau mengaku teman kampusku? Bukannya Yixing cuma terima lulusan S1 berjazah sarjana? Gimana bisa lolos? Saya belajar mandiri pemasaran dan periklanan. Juga kerja di agensi kecil, termasuk dapat pengalaman dan kerja langsung. Han masuk karena direkomendasikan internal, bukan urusanmu. Ternyata pakai koneksi. Siapa yang kau rayu buat dapat kerjaan ini? Apa kamu manajer Wang? Tapi saya juga mau dekat dengan Pak Wang. Pak Wang mohon bimbingannya. Wahaha. Kita sekarang satu tim.
Oh ya, sini. Proposalnya gimana? Sudah selesai? Besok pagi langsung selesai. Tolong, kasih waktu sedikit. Kau juga tahu klien ini sangat sulit ditangani. Kau ini minggu udah kuberi kau setengah bulan. Besok pagi harus kumpul. Tak boleh tunda lagi. Bukankah kau terus belajar? Punya pengalaman, kan? Saatnya buktiin kau pantas ada di Yixing atau tidak. Saatnya tunjukin kemampuan. Han Jingru, kamu pasti bisa. Lembur terus juga percuma. Besok kau akan tahu usaha sama sekali tak berguna di hadapan bakat. Halo Tuan Chin, Aku tunggu di bawah. Ikut aku makan malam bersama orang tua. tapi pekerjaanku belum selesai. Apa kau mau langgar kontrak kita? Apa itu ada di perjanjian? Mau ku bacakan? Sebagai istriku, kamu harus jalankan kewajiban istri. Termasuk, Cukup, hentikan. Aku segera turun. Bukan urusanku. Direktur Wang berikan misi ke Sensini. Sensininya yang lempar ke Nyonya. baik. Besok pukul 08T. Tidak pukul 076. Aku mau laporan dari semua karyawan. Pak Chin bijaksana. Aku hanya ingin pahami alur kerja mereka. Cepat bergerak. Baik, aku ke sana sekarang. Mau, kau sudah lama menunggu. Ayo pergi. Pergi bertemu orang tuamu. Perlu kupersiapkan sesuatu? Kamu harus persiapkan diri. Permisi, bisa bantu saya? Terima kasih. Kenapa kamu? Aku cuma ingin kau tahu. Selama pernikahan ini, tubuhmu adalah milikku sepenuhnya. Kontrak kita. Sepertinya tak ada syarat ini. Di duniaku, ini hal yang tak bisa ditawar. Baju ini cocok. Pakai ini. 3 bulan. Han Jingru, bertahanlah 3 bulan ini. Jangan terlalu gugup. Ini hanya akting. Aku akan berusaha maksimal, Tuan Qin. Kau panggil aku apa? Tuan Qin, Jika ingin melewati hari ini dengan baik, pikirkan baik-baik harusnya kau panggil aku apa. apakah bos sedang PMS? Emosinya berubah-ubah. Kak Yuchen. Kami sudah menunggumu. Dia ini Sejak kapan dia punya pacar? Jangan ngomong sembarangan. Luoxi cantik dan pintar. Teman kecil Yuchen lebih dari 10 tahun. Yuchen tak akan tinggalkan Luoxi. Yuchen adalah milikku. Tak ada yang boleh merebutnya dari sisiku. Yuchen, tunggu aku. Putri manja siapa ini? Etikanya sangat buruk. Dia jelas berpura-pura seperti ini hanya untuk mendapatkan perhatian pria. Lihat, setiap pria di sini terpikat olehnya. Memalukan sekali. Sudahlah, Bibi. Bibi, jangan marah. Ini pertama kalinya dia datang. Belum terbiasa dengan acara seperti ini. Itu sangat wajar. Saya minta maaf. Bukan kamu yang harus meminta maaf. Ini salahnya. Minta maaf.
Yuchen, aku tahu wanita ini telah mempermalukan diri, mempermalukanmu di depan umum. Kamu marah, tapi jangan melampiaskan padaku. Benang. Usiaku memang sudah tua tapi masih bisa melihat jelas. Tadi jelas gadis inilah yang tak berhati-hati dan mempermalukan diri. Luoxi tidak bersalah. Minta maaf. Cukup. Luoxi adalah menantu pilihanku. Aku takkan biarkan dia merendahkan diri di depan orang asing. Dia bukan orang asing. Dia adalah istriku, Han Jingru. Istri? Kami sudah menikah. Kami datang hari ini untuk resmi mengumumkan pernikahan kami. Kak Yuchen, kamu tidak bercanda, kan? Apa saya terlihat seperti bercanda? Kamu, Bibi, konyol. Tanpa restu saya, meski kalian sudah menikah, kalian tetap harus bercerai. Saudara dan teman-teman, ada hal mendadak di rumah. Makan malam keluarga hari ini kita akhiri sampai di sini. Bos mohon maaf semua. Jelaskan. Kamu berasal dari mana? Apa pekerjaan orang tuamu? aku yatim piatu sejak kecil. Tinggal dengan kakak dan kakak ipar. Sekarang magang di perusahaan iklan. Oh, anak yatim piatu, bahkan bergantung pada saudara. Kau mahasiswa lulusan dari universitas ternama mana? Ini memalukan. Saat kuliah tahun kedua, aku berhenti kuliah karena masalah keluarga. Menantu perempuan keluarga Qin. Turun-temurun berasal dari keluarga terpandang. Atau kalangan terpelajar. Bahkan yang tidak punya latar itu harus bisa seni seperti catur, musik, kaligrafi, atau lukis. Katakan apa keahlianmu? Katanya keluargamu usaha kecil. Kenapa standarnya tinggi sekali? Tidak apa. Jujur saja. Saya bisa memasak. Saya ahli memasak. Kak Yuchen, kau ini menikahi pembantu rumah tangga. Apa salahnya itu? Ibuku dulu pembantu rumah tangga. Tangannya yang terampil membesarkanku sejak aku kecil. Tak ada yang memalukan. Lagi pula, pernikahan bukan hanya butuh kesenian yang elegan, tapi juga kebutuhan sehari-hari. Beraninya kau membantah. Ibu. Sudahlah, Bibikin. Ini salahku. Selama Yuchen di luar negeri, aku kurang memperhatikannya. Tapi Kak Yuchen, kau juga tak boleh karena marah padaku. Langsung asal menikahi orang lain. Kalau aku begitu sembarangan, kau sungguh mungkin bisa menjadi istriku. Kau? Sayangnya aku tak begitu. Istriku adalah Han Jingru, dan akan tetap demikian. Aku tak percaya. Bertahun-tahun ini, aku tak pernah melihatmu peduli pada wanita lain. Selain itu, kau selalu mengelak saat disentuh wanita. Sekarang, mana mungkin kau menikahi orang yang baru dikenal? Masih tidak percaya? Bibi, Ibu, Ayah, jika tak ada hal lain, kami permisi duluan. Ayo pergi. aku jelas tahu ini sandiwara. Tapi kenapa jantungku masih berdegup kencang? Maafkan aku. Jantungmu berdetak kencang sekali. Apa karena ciuman tadi? Tidak. Tentu saja tidak. Aku hanya sangat gugup. Bagus kalau begitu. Boleh aku bertanya sesuatu? Silakan. Mengapa kau memilihku untuk pernikahan palsu ini? Jika hanya untuk memenuhi permintaan orang tuamu, bukankah Nona Luoxi lebih cocok? Nanti juga akan mengerti. Sudah larut. Kau harus istirahat. Kau istirahat saja dulu. Aku masih harus berjuang. Pekerjaan. Belum bisa menyelesaikannya? Luvis Ho meluncurkan minuman arak putih yang baru.
Bagaimana baru bisa membuat iklan yang berbeda dengan yang lain? Sudah buat profil pengguna? Belum. Butuh bantuan? Boleh? Tuan Shin, Siapa kau? mana tahu Senjel? Apa kau malaikatku? Tidak ada malaikat di dunia ini. Kau mau kelabui aku? Ada. Malam ini pukul 10 malam, gudang pantai. Kau. Jika tak ada 1 juta, putramu akan lenyap. Han Jingru, kau cari mati? Lari. Bagaimana denganmu? Cepat pergi. Selamatkan dirimu adalah lari sekarang. Han Jingru, Pergi dari sini. lepaskan Han Jingru. Cepat lari. Berhenti. Han Jingru, lepaskan. Lepaskan aku. Han Jingru. Bagaimana kau tak mengenaliku? Laporan kinerja kalian sudah selesai? Siapa yang begitu psikopat? Minta harus selesai besok. Semalaman aku tak bisa tidur. Sekarang kita iri pada anak magang. Tak perlu melakukan semua ini. Han Jingru, ini proposal proyekmu? Aku juga, Dokter. Apa kau tidak kompeten atau pemikiranmu bermasalah? Lihat bagian ini. Dan di sini, ini benar-benar kacau. Jika tak diperbaiki hari ini, jangan masuk kerja besok. Minta orang lebih jauh datang ambil proposalnya? Baik. Paling muak yang pakai koneksi. Selalu membebani orang. Aneh. Beberapa halaman penting hilang dari draft ini. Sini, bantu aku lihat. Apakah masih ada masalah dengan proposalku? Cuma semalam, dia bisa selesaikan sebaik ini. Jika dia bertahan, dia akan jadi saingan berat. Proposal ini sangat amatiran. Jelas karya pemula. Aku kumpulkan dulu begini. Biarkan Pak Wang yang putuskan. Terima kasih. Kau melakukan sesuatu. Mengapa kau lakukan ini? Memangnya kenapa? Han Jingru, kau bahkan tak lulus kuliah. Mana berhak bersaing dengan kami lulusan terkenal? Lebih baik jaga sikapmu. Berhenti berkhayal soal karier perusahaan. Kau jualan di pinggir jalan, atau jadi kurir makanan. Jika gagal, kau cari pria kaya saja. Kulihat wahamu ini masih berguna. Dan Angke. Dasar gila, aku hajar kau. Berhenti berkelahi. Sudah. Lepaskan aku. Hentikan. Jangan bertengkar. Pak Zhang dari Lazhou kan segera tiba. Shen Xini, siapkan proposalnya. Siapkan presentasinya. Mana proposalnya? Aku butuh sekarang. Hah. Proposal yang amatiran tak layak dibagikan. Jangan mempermalukan Yixing. Saya akan mempresentasikan proyek rancangan proposal hari ini. Ya, begitu menindas. Kenapa kau biarkan dia pakai proposalmu? Kalau kita tidak bekerja sama, perusahaan akan rugi. Ini bukan untuk dia. Ini untuk perusahaan. Luar biasa. Halo Tuan Chin. Bagaimana proposalnya? Sangat memuaskan. Para direktur menyukainya. Tidak bisa bicara sekarang. Aku masih bekerja. Sampai jumpa. Liu Cheng atur Nyonya masuk ke ruang rapat. Pak Wang, proposal ini buatan orang lain? Beret. Shen Xini, jujur saja, kau yang buat proposal ini? Tentu saja buatanku. Berhenti baca slide. Kami bisa baca sendiri. Jelaskan proses kreatifmu. Soal opsi 3, bagian mana tepatnya? Ini membuktikan kau bukan pembuat proposal. Ya, tim kami yang mengembangkan secara kolektif. Panggil seluruh timmu ke sini.
Awang, Anda memanggil saya? Kenapa panggil dia? Bukan ibu saya. Kau yang buat proposal ini. Kebetulan kau datang, presentasikan sendiri rancanganmu. Saya akan presentasikan rencana branding untuk arak putih dari Elf Zoo. Presentasi saya selesai. Terima kasih. Pak Zhang, jika tak ada masalah, bisakah kita lanjutkan kerjasamanya? Tak masalah. Mulai sekarang, Nona Han kata Wang Tui siwus proposal project sepenuhnya. Baik Pak Zhang, saya akan bekerja keras. Han Jingru, nikmati kemenangan sementaramu. Tunggu saja. Tuan Chin, apa kau pulang makan malam ini? Proposal saya disetujui dan dipuji klien. Saya masak makanan spesial untuk berterima kasih padamu. Baik. Aku pergi dulu. Nanti kita main lagi. Hei, kita baru mulai. Udah kau istirahat meninggal terus masalahmu tidak menghargai Nona Han. Kau langsung pergi. Kau tak setia kawan. Istriku mau aku pulang makan. Sampai jumpa. Lain kali kita lanjutkan. Tunggu. Tuan muda yang tak dekat dengan wanita tiba-tiba berubah. Mungkinkah dia menemukan gadis penyelamatnya dulu? Lanjutkan. Lanjut. Cepat sekali. Aku datang. Ternyata kau mencari Qin Yuchen. Dia belum pulang. 1 juta yuan. Yao Hi Yuchen, jangan pernah muncul di sini lagi. 1 juta yuan? Jadi Yuchen segitu berharganya? Aku sudah kaya. Kukira kau benar-benar mencintai Yuchen. Ternyata di hatimu dia cuma bernilai 1 juta. Apa kau meremehkannya? Atau cinta palsumu ini semurahan itu? Aku merendahkanmu. Kampungan, mau tawar-menawar denganku? 5 juta yuan. Cukup sekarang? 5 juta? Jika aku tak setuju, apa dia akan tawar 10 juta? Siapa yang mau uang sesedikit ini? Bahkan jika ku tinggalkan Yuchen, dia tak akan memilihmu. Diam kau. Ini untuk yang kemarin. Ini untuk yang hari ini. Baik, bagus sekali. Hari ini kutemani kau bermain. Aku mohon padamu. Kau mau berapa? Akan kuberikan. Kau tinggalkan Kak Yuchen. Jangan menipunya lagi. Apa yang terjadi? Yuchen kuberi dia 1 juta untuk meninggalkanmu. Dia bilang jumlahnya kurang lalu menyerangku. Lihat 2 pipiku tergores sampai merah. Ini bukan serangan, ini pelajaran hidup. Kak Yuchen, dengarkan. Kukira kau benar-benar mencintai Qin Yuchen. Ternyata di hatimu dia cuma bernilai 1 juta. Kau. Lihat, aku tidak salah menilainya. Di pikirannya, kau bisa dibeli dengan uang. Keluar. Yuchen, Keluar. tunggu saja. Han Jingru. Katakan. Di hatimu. Berapa harga diriku? Kau tak percaya itu kan? Kau menikahiku dengan 3 juta. Jadi tentu saja kau akan pergi demi uang lebih. Aku bilang itu untuk memancingnya percaya apa yang kau mau. Katakan, aku membeli pernikahan dengan 3 juta. Berapa harga ranjangmu? Qin Yuchen bajingan. Jangan langgar perjanjian kita. Jangan sentuh aku. Sekarang aku bisa.
Sekarang lebih baik. Lepaskan aku. Yu Chen, tenanglah. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Jangan sentuh aku. Maafkan aku. Ada klien penting datang. Si Doi sini datang. Diam. Berani-beraninya kalian bergosip tentang priaku? Perkenalkan semuanya, ini Direktur Song, klien VIP kita. Direktur Bisnis Dajun Group. Mari sambut beliau. Jingruhan, Senior. tak kusangka bertemu di sini. Udah berapa tahun ya? Sejak DO tahun ke-25 atau 6 tahun? 5-6 tahun. Kopi malam ini nostalgia untuk kenangan lama. Apa? Tidak nyaman? Bukan begitu? Aku bisa. Senior, lupakan kopi. Mending minum bareng. Tidak suka minum. Jingru, aku jemput setelah kerja. Oke. Aku lanjut kerja dulu. Aku ikut juga. Lain kali giliranmu. Aku sudah memancing senior berbulan-bulan. Ikan hampir terpancing. Jangan sampai Jingru mencuri tangkapanku. Kita lihat kau bisa tepati janji. Lihat jalanmu. Chen Xing, kau tak bosan main drama begini? Maksudmu apa? Kau anggap aku sengaja cari masalah? Kau bahkan tak berusaha menyembunyikannya. Kau bilang ini tidak sengaja, tapi gelasmu kosong. Kalau benar kita bersenggolan, seharusnya kita berdua basah kuyup. Tapi lihat dirimu tak setetes pun menempel. Kau sengaja menuangkan air itu. Ini jelas direncanakan. Masuk akal juga. Benar. Aku sengaja melakukannya. Mau minta maaf. Jangan harap. Permintaan maaf setengah hatimu tak ada harganya. Aku tak butuh itu. Kau harus ganti pakaianku. Oh, mau tipu aku? Baiklah. Orang kampungan sepertimu kan tak pantas pakai baju bagus. Baju melusuh ini bisa kubeli. Ambil saja. Kalau kau ambil, jadi milikmu. Aku ubah pikiran. Panas sekali. Sekarang kita sudah square. Han Jingru kita lihat nanti. Go nyonya kotor. Kalian tahu harus bagaimana. Kamu baik-baik saja? Apa yang harus kita lakukan? Cuci saja sampai bersih. Permisi, siapa di sini Nona Han Jingru? Saya, ada perlu apa? Ini desain terbaru dari butik kami. Silakan pilih Nona Han. Bah. Ini debut di Paris Fashion Week. Dijahit tangan oleh desainer. Harganya puluhan ribu per potong. Dan yang ini hanya ada 3 di dunia. 1 dipakai ibu negara HJ, 1 lagi di keluarga kerajaan YG. Koleksi terakhir, bukankah koleksi ini sudah dihentikan? Pasti ada kesalahan. Orang miskin seperti dia tak mungkin mampu membeli ini. Tepat sekali. Baju-baju ini terlalu mewah. Saya benar-benar tak mampu. Tolong ambil kembali. Nona Han, Tuan Chin sudah membayar. Indit hari Bilim Spiris 5 untuk hari ini. Sisanya akan kami antar. Tuan Chin, Xin Yu Chen, apa rencana licikmu ini? Jingru, ganti baju kotormu. Cepatlah. Memukau. Jingru, kamu terlihat cantik sekali. Benarkah? Han Jingru, siapa sangka kamu punya sugar daddy? Apa kamu selingkuhan orang? Dimanjakan pria kaya? Tentu. Saya sponsornya. Apa yang membawamu ke sini? Saya datang untuk bahas kontrak dengan Yixing. Jadi saya datang. Jadi kau penyandang dana rahasianya? Berani-beraninya merapikan kesepakatan? Tak tahu malu, ya? Suami menafkahi istri, apa salahnya? Siapa sangka kalian benar-benar menikah?
tak pernah beritahu saya. Tepat. Kalian sudah menikah. Kecantikan dan kemampuan istriku saja sudah membuat orang iri. Jika ada yang tahu dia punya suami kaya dan setia, insiden tumpahan kopi dan sabotas dokumen baru permulaan. Benar, sayang? Astaga, baik dan kayak macam apa? Chin Yuchen, kau tak tahu malu. Benar? Siapa yang kau ejek ini? Semua ini tanda terima kasih kecil. Karena istriku baru di sini, mungkin ada kekurangan. Kuharap kalian semua bisa memahami. Voucher belanja P500. Jinggru, suamimu kerja apa? Kedermawanannya luar biasa. Punyaku mana? Jika kau berhenti usik Jinggru sudah cukup bagiku. Mana berani minta lebih? Hei kau, sayang, ikut aku. Bicaralah, apa sebenarnya yang kau mau? Kukira sudah jelas. Mengantarkan baju datang sendiri ke sini. Aku minta maaf padamu untuk kejadian semalam. Maafkan aku, ini kesalahanku. Bermaaf-maaflah jika mau, tapi buang uang untuk apa? Apa kau khawatir denganku? Tidak, aku khawatir soal uangnya. Hei, sebaiknya kau pergi sekarang. Atau kita pergi bersama? Kau juga pulang kerja kan? Aku ada janji dengan seseorang. Kau saja yang pergi. Janji dengan seseorang? Laki-laki atau perempuan? Jinggru. Jinggru. Dan kau siapa? Jinggru? Dia memanggilmu dengan mesra. Halo, aku senior Jinggru Song Liming. Aku tak suka orang yang memakai hubungan senior junior untuk samar-samar. Kau ini siapa sih? Siapa aku? Katakan siapa aku bagimu. Senior, tolong tunggu sebentar. Sudah pergilah kau. Aku lama tak jumpa seniorku. 2 patah kata saja. Kau takkan pergi? Apa engkau tidak masuk akal? Tidak ya tidak. Kau tak bisa mengaturku. Aku tetap akan pergi. Chin Yuchen, kau gila. Apa yang kau lakukan? Turunkan aku. Chin Yuchen, kau gila ya? Sepertinya kau belum paham syarat perjanjian kita. Selama masa pernikahan ini, kau dilarang pacaran dengan pria lain. Pelanggaran akan memperpanjang kontrak. Otomatis 1 bulan. Kau memerasku pakai kontrak ini. Apa aku berurusan dengan iblis? Minggir dari hadapanku. Mau pergi? Boleh. Tapi lepaskan dulu. Baju yang kuberikan. Buka bajunya sebelum pergi. Jinggru, kau tidak apa-apa. Itu siapa tadi? Haruskah kita lapor polisi? Kau tahu yang harus dikatakan. Jinggru, kau baik-baik saja? Ada urusan mendadak. Kita ubah jadwalnya ya, senior. Kenapa dia pergi? Han Jingru keterlaluan. Nikah diam-diam tanpa beritahu. Dia sudah menikah sekarang? Karena dia tak bisa ditemui, aku bisa temanimu. Aku tahu kedai kopi enak dekat sini. Mau coba ke sana? Buang kopi itu. Ayo minum alkohol. Lebih enak di bar. Sarapan dulu sebelum pergi. Tidaklah, Pak. Kenapa tidak pakai baju yang kuberi? Terlalu terbuka. Sekarang kau hanya bicara padaku 3 kata saja? Apa 3 kata pun melanggar perjanjian? Aku tahu kau akan kembali. Pak Chin, selamat siang. Pak, bukankah Bapak memanggilku untuk laporan kerja pagi ini? Pak Chin, malam ini hari ulang tahun Nyonya. Sudah kami siapkan daging Kobe, anggur Bordeaux, dan koki Michelin yang diterbangkan dari Prancis. Selain itu, kembang api sudah siap. Seluruh Beijing akan menyaksikan kesetiaan Bapak pada Nyonya malam ini. Merayakan ulang tahun Han Jingru? Siapa yang memerintahkan ini? Siapa yang mau rayakan dia? Pak Chin, ini sudah diatur sebulan lalu. Biar aku ganti baju dulu. Jingru, bunga kamu sudah sampai. Terima kasih. Selamat ulang tahun, adik. Bertahun-tahun ini, baru pertama kali ada yang ingat. Song Liming, dia benar kirim bunga?
Aku iri. Suruh dia kirim untukmu juga. Song Liming, dasar brengsek. Kemarin baru tidur denganku, sekarang kirim bunga ke Jingro. Mengirim bunga? Sudah kubilang untuk dikirim. Aceng, cek apakah Nyonya benar sedang kerja. Baik. Tunggu. Ada masalah, Tuan Qin? Taruh camilan ini di meja Nyonya. Dia melewatkan sarapan lagi. Jangan bilang ini dariku, nanti dia tidak mau menyentuhnya. Mengerti? Sudah kukatakan untuk kirim bunga? Sudah kukatakan untuk kirim bunga? Sudah kukatakan untuk kirim bunga? Siapa yang melakukan ini? Suka minum bubble tea. Tuan Qin. Tuan Qin. Nyonya, sepertinya dia diintimidasi lagi. Siapa? Chen sini. Wanita itu lagi-lagi. Hari ini aku akan suruh dia berlutut dan minta maaf. Ya, wanita ini benar-benar menginjak-injak semua bunga pemberian senior untuk Nyonya. Tindakan kekanak-kanakan. Apa katamu? Merusak bunga Nyonya? Sebelumnya? Bunga dari seniornya. Selama jam kerja, terang-terangan urusan yang berhubungan dengan bunga merusak citra perusahaan. Sepertinya sudah waktunya menyuruh Han Jingru mempelajari betul-betul peraturan perusahaan. Mari lihat apakah dia berani terima bunga lagi. Mengerti. Saya akan ambilkan Nyonya buku peraturan perusahaan. Segera saya proses. Sudah siapkan bunganya? 9,9 bunga khusus mawar merah Bulgaria. Lebih besar dari punya seniornya. Saya berangkat. Nanti kita jalan-jalan yuk. Lihat, cowok ganteng. Kayak ganteng setia. Aku mau pacar kayak gitu. Ganteng banget. Jingru. Jingru. Sinya. Kemarin aku lihat pria itu membawamu pergi. Aku khawatir denganmu. Pria itu apa dia benar suamimu? Tunggu, maksudku wanita sehebat kamu. Kenapa mau bersama pria kampungan seperti itu? Yu Chen sebenarnya orang baik. Dia bisa lembut terkadang. Ngomong-ngomong, hari ini ulang tahunmu. Mau minum-minum? Mari kita rayakan. Aku tidak mau. Tunggu sebentar. Hei, Kamu di mana? Kenapa belum pulang? Jangan bilang kamu bersama senior licin bermuka dua itu lagi. Kamu memang bersamanya? memangnya kenapa kalau iya? Han Jingru, kamu cari gara-gara? Kau tahu akibatnya jika kau bikin aku marah. Kau punya 10 menit untuk kembali ke sini. Atau apa? Perpanjang tenggat waktu lagi? Sebulan, 2 bulan, atau setengah tahun? Lakukan semaumu. Perpanjang selama yang kau mau. Kita bisa bertarung sampai tua. Ayo kita minum. Baiklah. lacak keberadaannya. Bolak-balikan kota ini, temukan di mana dia. Pesulang. Habis sekalian. Pelan-pelan saja, nanti kamu mabuk. Biarkan aku sendiri. Mabuk terdengar menyenangkan. Aku tak perlu berpikir sama sekali. Kamu di ruang VIP mana? Kalau tidak bahagia, jangan pulang malam ini. Bukankah itu Han Jingru? Sebentar, aku harus tutup telepon. Tante, aku lihat Kak Han di KTV. Perempuan itu sungguh hina. Dia selingkuh dari Yu Chen. Tidak mungkin, Yu Chen semulia itu. Kenapa mau menerima kayu lapuk? Beberapa wanita tak pernah menghargai miliknya. Nyonya Chen. Nyonya. Kumpulkan orang untuk beri pelajaran si serakah itu.
Yu Chen, istrimu sedang kena masalah. Kenapa selalu meraguiku, Yu Chen? Jingru, ayo kita beristirahat. Mari cari kamar. Jangan hentikan aku. Aku mau menyanyi. Berhenti menyanyi. Han Jingru. Han Jingru. Apa yang kau lakukan di sini? Aku tak ingin melihatmu sekarang. Pergilah. Kau tanya kenapa aku di sini? Aku datang untuk menyelamatkanmu. Buka pintunya. Kalian mau makan apa malam ini? Ada yang mau minuman? Aku yang traktir. Masakan kau tak punya malu? Jingru bilang dia tak ingin bertemu denganmu. Segera pergi dari sini. Yu Chen, kenapa kau pukul dia? Kau baik-baik saja, senior? Biar aku antarmu ke rumah sakit. Jangan bergerak, ibuku sedang mengawasi. Ibu ada keperluan apa sampai datang ke sini? Apa ini? Apa ibu merayakan ulang tahun Jingru? Ini sungguh perhatian yang tak terduga. Jingru, kenapa kau diam saja di situ? Cepat berterima kasih pada ibu. Terima kasih, Ibu. Apa yang terjadi? Bukannya kau bilang Han Jingru berselingkuh? Ya, aku bersumpah baru saja melihat. Kau melihat sesuatu? Kenapa tidak minum bersama kami? Bagaimana kalau sekarang? Masuk dan minum bersama kami. Tidak perlu. Kau sebaiknya jaga sikap. Jangan sampai kutangkap basah. Ayo pergi. Wang Loxi, berhenti main licik di belakangku, atau kita tak akan tetap berteman. Kau juga... Tuan Chin, Anda ingin bertemu saya? Sebarkan kabar ini. Semua bar di ibu kota klub KTV, Nyonya Qin dan anjing dilarang masuk. Jika tidak, bersiaplah tutup selamanya. Jadi mengerti. Sedang apa, Yu Chen? Kamu menyakitiku. Kenapa rumah dihias seperti ini? Apa ini persiapan kejutan ulang tahun untukku? Sayangnya ada yang tidak menghargainya. Jangan dituang. Sia-sia sekali. Dari mana kamu tahu hari ulang tahunku? Bahkan seniorku tak tahu. Haruskah suamimu tidak tahu? Maafkan aku, Yu Chen. Belum tengah malam. Ayo rayakan bersama. Ayo. Steak ini empuk dan berair. Aku sudah revisi perjanjian. Aku tak akan kasar seperti dulu. Amat desain. Kamu juga harus tepati janjimu. Selama pernikahan kita, jangan kontak pria lain. Kami tidak pernah ada apa-apa. Kalau begitu janji padaku untuk tak sembarangan curiga lagi. Baik, Kak. Wah, ada yang menyalakan kembang api. Hei, namaku tertulis di sana. Apa kamu yang mengatur ini? Yu Chen, ternyata kamu tak seburuk itu. Mulutmu tidak apa-apa, senior. Aku baik-baik. Bagaimana denganmu? Kalau tak bahagia dengannya, cerai saja dan bersama aku. Kami cuma berselisih kecil. Sekarang sudah rujuk. Harimau tak bisa ubah belangnya. Kemarin dia sudah memukulku. Lain kali mungkin giliranmu. Dia tak akan seperti itu. Senior harus lebih waspada. Jangan lagi mendekatiku diam-diam. Bisa-bisa kau dapat masalah. Kau melindungiku dari masalah? Atau takut marahnya? Senior, rapat akan dimulai. Tuan Chin, Nyonya sudah menyatakan sikap. Tak perlu khawatir lagi. Khawatir? Ya. Siapa bilang aku khawatir? Bukannya tadi buru-buru datang. Saat dengar mereka akan ke sini. Mau intip keadaan mereka? Aku cuma mau minum kopi. Chin, Wang. Perusahaan Bapak merekrut orang sembarangan.
Tidak ada pengecekan latar belakang? Bagaimana kandidat tak berkualifikasi bisa masuk? Ya, Ten Song, apa maksud Anda sebenarnya? Semua karyawan kami lulusan institut terkemuka. Bagaimana dengan Han Jingru? Tian Wang, saya sudah memperingatkan. Orang putus kuliah seperti dia tidak pantas bekerja di sini. Sekarang kita dipertanyakan. Cuma putus kuliah? Aku dengar ayahnya adalah seorang pembunuh. Apa ini benar, Nona Han? Kau anak pembunuh? Ya, ayahku seorang pembunuh. Apa hubungannya dengan rapat kita? Ten Song membahas ini sebelum rapat. Apa Bapak tidak puas dengan proposal saya? Terus terang, saya tidak setuju. Tapi ketidaksukaan pada proposal bukan alasan serang pribadi. Perilaku seperti ini dari Bapak sangat tidak profesional. Kau bilang aku picik? Saya tidak bilang begitu. Cukup, Han Jingru. Sudah cukup. Tuan Song, maukah kita lanjutkan rapat? Tak kusangka Nyonya begitu kompeten. Saat dia mempertaruhkan nyawa menyelamatkanku, harusnya aku menyadari dia bukan wanita biasa. Umumkan pernyataan, hentikan semua kerjasama dengan Song Liming dan Dajun Group. Itu inti proposal saya. Ada keberatan Tuan Song? Ngomong-ngomong, Tuan Zhao, saya akan kumpulkan semua masukan untuk Yixing dan serahkan langsung pada Anda. Tuan Zhao. Jangan panggil aku Tuan Zhao. Apa kau tahu hinaanmu pada karyawan Yixing membuat Kin Group marah? Mereka putuskan semua kerja sama dengan kita. Tuan Zhao, saya salah. Saya tidak bermaksud begitu. Berikan saya kesempatan lagi, saya akan segera mengundurkan diri. Oke? Pengunduran diri takkan menyelesaikan ini. Ganti semua kerugian Dajun Group. Tuan Zhao. Cepat, hantar Tuan Song keluar. Jingru, apa kau tak merasa ini aneh? Song Liming baru saja menghinamu, lalu kantor pusat langsung melapor. Cepat sekali reaksinya. Apa menurutmu kantor pusat pasang mata untuk awasi kita setiap hari? Lihat orang di sana itu mukanya tak asing. Jangan terlalu dipikir. Direktur Wang, Han Jingru anak pembunuh. Mempekerjakannya bisa nodai citra perusahaan. Saya usul pecat dia segera. Jujur, saya tak tahu siapa rekomendasinya, tapi memecatnya bisa buat atasan marah. Kalau dia sendiri yang berbuat salah, kita bisa pecat dia kan? Kau maksud jebak dia? Direktur Wang, kalung ini edisi terbatas Delani. Hanya satu di seluruh Asia. Acara tim building kita segera datang. Beli kalung safir edisi terbatas Delani ukir nama di situ. Yixing pesan Hilton untuk team building. Wah, terlalu mewah. Apa pakaian ini pantas? Kau kurang satu hal. Ini luar biasa. Pasti mahal harganya. Dapat dari pedagang kaki 5, 200 yuan. Aku tak bisa terima hadiah darimu. Sebagai istriku, kau tak boleh pakai kalung kosong, nanti orang akan meremehkanmu. Itu mempermalukanku. Jangan dipersulit. Akan kukembalikan setelah acara. Semua divisi kita sukses di paruh pertama ini. Mari pertahankan kinerja baik. Dan raih kesuksesan lebih besar di paruh kedua. Apa yang dia rencanakan sekarang? Saya harap semua bisa menikmati dua acara hari ini. Manfaatkan dengan baik. Mari bersulang. Bersulang? Astaga, kalungku di mana? Kalungku hilang. Sini, coba ingat-ingat baik-baik. Apa kamu meninggalkannya di suatu tempat? Aku baru ingat. Han Jingru sengaja menabrakku tadi. Lalu kalungku hilang. Aku? Kamu mencuri kalungku dan menyembunyikannya di tasmu. Kembalikan padaku. Kamu gila. Han Jingru, kamu cepat sekali kerjamu. Berani memakainya langsung. Tidak, kamu salah sangka. Ini dibeli suamiku. Harganya hanya beberapa ratus ribu. Kau yakin? Ini dibeli suamiku untukku, harganya cuma beberapa ratus ribu. Ini pasti kalungku. Ketahuan basah. Berani-beraninya kau mengingkar. Pantas anak pembunuh. Kau sumber masalah? Bukan pertama kalimu mencuri, ya? Parfumku hilang kemarin. Aku juga sama. Lipstick Louboutin Rais. Jangan-jangan dia yang mencuri. Lipstikmu itu, kan kau yang habiskan dan buang. Lipstick Louboutin itu milik Xiaojin, kau pinjam terus, tak dikembalikan, tak tahu malu. Hey. Sudah, Leki. Tak peduli pendapatmu, suamiku yang benar-benar beli kalung ini pasti ada kesalahan. Jangan pura-pura suamimu mampu beli ini.
Ini satu-satunya di Asia Pak Wang. Anda harus membelaku. Xiao Yue, Xiao Mei ambilkan kembali kalung Xinyi. Apa yang kau lakukan? Hentikan. Kembalikan kalungku. Mau kembali? Sujudlah dan bersujud padaku. Mimpi kau. Takkan sujud pada binatang sepertimu. Han Jingru, dengarkan baik-baik, kau paling hina di sini. Pembunuh, Pak Wang. Walau kalungku sudah kembali. Dia jelas residivis demi keamanan kita semua. Pecat dia sekarang. Pak Wang, hari ini dia mencuri, besok bisa meracuni kita. Hentikan fitnah. Jingru tidak begitu. Dia harus dipecat ya, pecat dia. Masukan semua valid. Dia memang berisiko, harus dipecat. Coba ada yang berani. Siapa yang berani? Aku yang memberinya kalung ini. Kau suaminya, tentu kau akan membelanya. Jika kita bisa buktikan kalung ini milik istriku, pemfitnah pantas dipecat. Setuju, Tanda Wang? Baiklah. Baik, buktikan padaku. Kau tak bisa serius mengharap dia menjawab. Kalung berlian edisi terbatas Dilani satu-satunya di Asia. Setiap kalung diukir dengan nama pemiliknya. Hajar cocok dengan inisial Han Jingru? Lihat, Dilani baru rilis pernyataan. Hanya kalung berukiran HJR yang asli. Sisanya palsu. Waspadalah semuanya. Ini cuma kebetulan. Kalungku bukan yang ini. Pasti masih di tas Han Jingru. Kenapa ada kalung lain di tasnya? Katanya kan cuma satu di Asia. Ini edisi terbatas lagi atau palsu? Itu tidak penting. Yang penting, Han Jingru mencuri kalungku. Han Jingru, kau serakah. Satu belum cukup. Harus curi punyaku juga? Sekarang aku mengerti. Ini semua rencanamu. Sekarang aku mengerti. Ini semua rencanamu. Sudahlah, cukup mengaji akal bulusmu. Han, kalung Xinyi jatuh dari tasku. Itu bukti yang tak terbantahkan. Mengingat kerjasama kita bertahun-tahun, kami takkan libatkan polisi. Kemas barangmu besok dan jangan kembali. Tak perlu tunggu besok. Karena CEO Yixing tak bisa bedakan benar salah. Malam ini juga aku pergi. Silakan saja. Tunggu. Bagikan rekaman CCTV ke semua orang. Aku tahu Chen Xinyi yang sembunyikan kalung di tas Jingru. Apa yang kau lihat? Sudah selesai. Chen Xinyi, aku tak pernah sakiti kamu. Kenapa kau terus memfitnahku? Berani kau tanya kenapa? Sejak kecil, aku selalu lebih baik darimu. Tapi semua lebih suka padamu. Dulu di sekolah, kini di kantor tetap sama. Apa adil itu? Introspeksi dirilah. Cukup. Pak Wang, kini kebenaran terungkap, kami akan undur diri. Aku harus tenangkan istriku. Tak semua orang temui anjing galak menyerang tiap hari. Kau... Pak Wang, Anda dengar caranya bicara padaku? Asisten Liu, ada keperluan apa? Untuk urusi insiden malam ini. Chen Xinyi, kau fitnah rekan dan pasang bukti palsu, membuat kekacauan. Kamu kami pecat efektif segera. Tapi Pak Wang... Chen Xinyi kau ketelah Lens. Kau... Dan kamu Bang Da, lindungi tindak kriminal. Gagal jalankan tugas. Kalian berdua dipecat saat ini juga. Chin Yuchen kau menggunakan koneksi untuk penerimaanku di Yixing, bukan? Bukan aku. Hanya kasih portofoliomu ke HR mereka. Mereka terkesan dengan kualifikasimu dan desainmu. Persetujuan pantas kau dapat. Masih menyangkal? Tapi terima kasih untuk peluang di Yixing dan bantuan hari ini. Gue ceritakan sebuah kisah. Tuan Shin, Siapa engkau? $100,000. Malaikat dari surga? Tak ada malaikat di sini. Tawaran meredakan. Salah. Jam 10 malam di gudang pelabuhan. Giliranmu. Tak ada uang tunai 1 juta. Gali kuburan anakmu. Han Jingru kau gila. Han Jingru, apa kau sudah gila? Lari! Bagaimana denganmu? Tinggalkan aku. Keluarlah dulu. Lari sekarang. Han Jingru, Kamu pergi duluan. lepaskan Han Jingru. Lari! Berhenti di situ. Jingru, lepaskan. Lu lepaskan dia. Ku bilang lepaskan. Belakangan,
Saat anak itu kembali bersama orang dewasa setelah berputar balik, gadis dan penculiknya sudah lenyap. Hanya noda darah yang tersisa. Orang-orang percaya, gadis itu pasti sudah tewas. Tapi anak itu menolak menerimanya. Dia bersumpah akan menemukannya di hidup ini dan melindunginya. Lalu apa yang terjadi? Apa dia berhasil menemukannya? Ya, Itu bagus. Tapi mengapa ceritakan ini padaku? Apa hubungannya dengan kita? apa kau benar-benar lupa? Apa dia ingin memanipulasiku untuk membalas budinya? Aku ingat. Aku takkan pernah lupa. Caramu membantuku hari ini. Hei, Tunggu, itu salah. Jingru, kau keliru. Apa? Orang yang kau nikahi bukanlah orang kaya yang kuperkenalkan. Dia penipu. Orang yang kau nikahi bukanlah orang kaya baru yang kuperkenalkan. Dia penipu, Lung. Shin Yuchen, izinkan aku bertanya. Jika kau sadar telah melakukan kesalahan, apa engkau akan segera memperbaikinya atau hanya mengikuti arus? Aku akan menghentikan kerugian tanpa ragu. Aku seorang pebisnis. Ada masalah dengan itu? Tidak ada, aku akan ganti baju dulu. Han Jingru, sedang apa kau? Bukannya ingin lepas darinya? Mengapa menyerah saat kesempatan akhirnya datang? Shin Yuchen, mengapa dia terus datang ke kantor kita? Bahkan sampai ke lantai atas, itu kantor CEO. Kantor CEO. Tanchin kopi Anda. Tanchin. Semoga kolaborasi ini berjalan lancar. Sangat dinantikan. Nona Liu kerjasama yang mulus. Jadi dia benar datang untuk bisnis. Siapa kamu? Sampai masuk kantor CEO? Siapa Anda? Beraninya Anda masuk kantor CEO? Jingru, apa yang kau lakukan di sini? Saya hanya... Tidak ada lagi yang perlu dibahas. Anda boleh pergi. Pak Chin, ada dokumen perlu tanda tangan Anda. Pak Liu, kontrak Yixing aneh ini disetujui begitu cepat. Ini bukan kontrak Yixing. Pak Chin, jika Anda mengalami masalah penglihatan, apa saya panggil dokter pribadi Anda? Sudahlah, cukup. Keluar sekarang. Tidak lihat ada tamu di sini? Keluar, cepat. Oh baik, Pak Chin. Dan ini... Pak Liu, izin perkenalkan. Ini istri saya, Han Jingru. Pak Liu? Sebenarnya saya minta Pak Liu membantu Anda masuk Yixing. Oh begitu rupanya. Senang bertemu Pak Liu. Han Jingru, ya. Saya dengar dari staf kinerja Anda sangat baik. Pertahankan. Siap Pak Liu. Terima kasih Pak Liu. Cukup. Kontrak sudah ditandatangani. Kembali ke kantor sekarang. Saya pamit dulu. Hati-hati di jalan. Sopir, ikuti mobil di depan. Nyonya sedang mengikutiku. Beritahu pabrik bilang aku akan langsung ke sana.
Untuk sisanya, kalian sudah tahu harus bilang apa. Siap, Wan Qin. Yuheng Industry. Ini kantor mereka. Kelihatannya biasa saja. Keluarga Qin hanya menikahi wanita dari keluarga kaya atau terpelajar. Dulu tante selalu memandangku dengan pandangan merendahkan. Sok punya tambang emas. Lebih baik tidak kaya. Aku tak selevel dengannya. Han Jingru, ini cuma mimpi. Senang-senang apaan sih? Hei! Ngapain ngendap-ngendap? Nggak ada. Mau kabur? Kamu mencurigakan. Nggak boleh lihat cowok ganteng. Mau kabur? Kau pasti pencuri. Aku tak boleh lihat pria tampan. Lepaskan dia. Ini nyonya perusahaan. Maafkan saya tak tahu dia nyonya. Sudah, kembali kerja. Han Jingru, kenapa kau ikuti aku seharian? Kenapa tidak? Bagaimana kau menikahi pria tapi tak boleh pantau kegiatannya? Sekarang mengerti? Puas? Lumayan. Maksudku aku mau pergi. Song Liming. Han Jingru ini namanya sial. Song Liming, kenapa kau di sini? Seharusnya aku yang tanya, apa hubunganmu dengan grup Qin? Orang biasa sepertimu bisa punya pengaruh, memaksa grup Qin main belakang, memaksa semua perusahaan di kota tolak aku mentah-mentah, memaksaku datang ke interview perusahaan abal-abal. Format sedikit. Kau sebut ini perusahaan abal. Kalau tak menghargai, pergi sekarang. Maksudmu perusahaan kecil sampah? Kalau kau meremehkan kami, lebih baik pergi sekarang. Manajer, bukan itu maksud saya. Saya sungguh ingin pekerjaan ini. Tolong beri saya kesempatan. Bos, bagaimana menurutmu? Bos? Han Jingru, kukira kau punya pacar hebat atau apa. Ternyata biasa-biasa saja. Tepat sekali. Ya, suamiku hanya punya usaha kecil-kecilan. Tak perlu dibanggakan. Tapi bukankah kau masih merengek minta kerja pada suamiku? Benar bukan? Lancang benar. Song Liming berani-beraninya buat onar di wilayahku. Mau cari mati? Shaoli, usir mereka. Satpam. Ini belum berakhir. Bawa mereka pergi. Kenapa aku peduli dengan penghinaan pada Qin Yuchen? Mungkinkah aku jatuh cinta padanya? Apa kau panggil aku tadi? Apa? Ulangi sekali lagi. Aku membelamu tadi. Aku pergi dulu. Kamu sudah pulang. Jangan berdiri di situ saja. Pergi cuci tanganmu. Makan malam sudah siap. Kamu mandi, aku yang siapkan meja. Kenapa kamu kesini lagi? Bukan urusanmu. Yuchen, aku salah waktu itu. Aku sengaja memasak sup kaki babi favoritmu hari ini. Selain itu, ulang tahunku minggu depan. Bisakah kalian datang? Kamu harus minta maaf. Pada Jingru? Kakak Jingru, maafkan aku. Aktingmu layak dapat nominasi Oscar. Baiklah, kalau begitu, jangan sampai pintu menghalangimu pergi. Yuchen, kalau kamu tidak menerima undangan ini hari ini, aku tidak akan pergi. Tentu kami akan hadir. Sayang, menurutmu hadiah apa yang harus kita berikan ke Luoxi untuk ulang tahunnya? Tergantung keputusan istriku. Apa yang lucu? Jangan-jangan kamu cemburu? Tentu saja tidak. Aku tidak melakukan apa-apa. Kukira kau membencinya. Kupikir akan kubantu singkirkan dia. Tidak mau makan. Tak ada nafsu makan? Saat orang yang dulu kau tidak suka tiba-tiba terasa menyenangkan, itu artinya apa? Mata kabur?
Kau gila? Pertanyaan berikut. Saat pria yang selalu berseteru denganmu berdampingan dengan wanita lain, kau merasa tak nyaman. Artinya apa? Rasa ingin memiliki. Jelas, kau jatuh cinta. Cinta. Aku menyukainya. Apakah dia juga begitu? Aku benar-benar jatuh cinta padanya. Bagaimana dengannya? Januari, Februari. Tinggal 1,5 bulan lagi. Masih adakah kesempatan membuatnya jatuh cinta? Waktu mepet dan tugas mendesak. Tak ada pilihan lain. Aku akan melanggar kontrak. Mengulur waktu. Tujuh 9 pasal. Banyak sekali jumlahnya. Chin Yuchen, pantasan kamu seorang pebisnis. Jika kulanggar satu persatu, aku dapat tambahan 79 bulan. Sudah lebih dari cukup. Mari pilih satu untuk mulai. Pesan harus dibalas secepatnya. Bagaimana dengan yang ini? Putih, membuatmu terlihat anggun. Yang ini juga bagus. Pulanglah untuk makan malam. Mengabaikan pesan suamimu? Bertengkar? Tidak, bukan hal penting. Han Jingru. Cobalah pakai. Baik, akan kucoba. Ada masalah apa? Tuan Chin sudah saya cek. Nyonya tidak tinggal lembur. Ya mangkir dari lembur. Mana mungkin dia pergi? Aku pulang. Kenapa tidak balas WeChat-ku? Kamu mengirimiku pesan? Kamu abaikan WeChat-ku? Pulang larut malam begini. Akan kuhukum kamu. Tanggal pernikahan kita ditunda 2 bulan. Baik, sebaiknya catat itu. Kau akan lupa dalam 2 bulan. Sedang apa? Sakit? Berhenti berpura-pura. Bukankah ini persis yang kau inginkan? Maafkan aku, menjauhimu sekarang adalah cara untuk tetap bersamamu. Hei, Pekerjaan selesai, ayo temui teman-temanku. maaf tentang ini. Aku juga sudah punya rencana, lain kali beritahu lebih awal. 1 bulan lagi. Sebulan mudah didapat. Enak kan? Ini teman yang ingin kau temui. Ada apa? Teman anjing tak masuk hitungan? Tak usah dijelaskan. Perpanjangan lagi ya? Baik, perpanjang saja. Pastikan kau tidak lupa. Aku yang akan urus. Temani anjingku. Kini kau tak mau menjelaskan. Apa penjelasan akan membantu? Baik, iya. Sempurna. Tuan Chin minum sendirian bisa bikin mabuk, Tuan Chin. Sudah cukup bicara. Mau minum atau tidak? Buktikan kau saudara sejatiku. Akan potong gaji kamu. Baiklah, aku minum. Baik, aku akan minum.
Pesan apa saja hari ini aku yang bayar. Loksi baik sekali. Kau selalu pandai merayu. Ayo duduk di sana. Tuan Chin, haruskah kita manfaatkan kesempatan ini untuk menguji istrimu dan lihat apakah dia benar-benar tak peduli? Beraninya kau, Chin Yuchen. Yuchen, bagaimana kau tahu aku di sini? Yuchen ajari aku main dadu dong. Dia lagi. Pria punya kelemahan bawaan. Makin penurut kau, makin mereka merasa bosan. Tuan Liu, kebetulan sekali. Naunahan? Naunahan. Minum lagi, Yuchen. Oh, Tuan Liu, ada yang menusukku di sini. Bisa tolong periksa? Ini tidak pantas. Tuan Liu, tolong periksa ya. Tolong bantu. Pak Liu, ada yang menusukku di sini. Bisa tolong periksa? Ini tidak pantas. Pak Liu, tolong lihatkan untukku, ya. Tolong bantu. Apa yang kau lakukan? Yuchen? Yuchen, mau kemana? Ayo terus bermain. Kau terus menguji kesabaran saya. Pergi. Besok, serahkan surat pengunduran dirimu. Aku tidak punya pilihan. Berani minum dengan pria lain, melanggar perjanjian kita. Bukankah kau juga terlibat dengan wanita lain? Kau yang langgar perjanjian dulu. Sekarang hadapi konsekuensinya. Konsekuensi? Kau mau bagaimana? Denda? Atau batalkan pernikahan lebih awal? Ambil saja uangnya. Jadi ini sama sekali bukan tentangku. Hanya tentang uang? Karena pelanggaran perjanjian. Bisa diperbaiki dengan uang? Ini mudah. Aku punya banyak. Chin Yuchen, apa yang kau lakukan? Keluar, aku mau mandi. Sepertinya rencanaku berjalan lancar. Kartu Anda mendapat setoran 1 juta yuan. Ini kompensasimu. Apa? Masih kurang? Terima kasih, bos. Halo? Jingru, kamu datang ke saya. Baik, aku segera datang. Dengarkan ucapanmu sendiri. Aku hanya mengatakan ini karena aku melunasi utangmu. Ada apa, Kak? Jingru, akhirnya kau pulang. Cepat, cepat. Silakan duduk. Katakan adikku dalam masalah. Apa yang terjadi? Sebenarnya, ini bukan tentang kakakmu. Ini tentangmu. Aku? Hei, si kentik. Akhirnya kita bertemu. Ya ampun, si cantik kecil. Akhirnya kita bertemu. Boju, Anda sudah datang. Ayo cepat duduk. Duduk sebelah Jingru. Kak, ada masalah apa ini? Jingru, lihat dirimu. Kenapa bisa sembrono sekali? Salah menikahi orang. Apa dia orang kaya? Nihel. Lihat kan? Bukannya sudah saya peringatkan? Jingru, kita ini dibohongi sampai menikah. Jingru, dengarkan baik-baik hari ini. Jangan polos-polosan lagi. Bos Ju sudah janji dia akan terima perceraianmu. Kalau aku tetap bersamanya, dia akan beri kita sejumlah ini.
Bercerai lalu nikah lagi, langsung dapat 3 juta. Ini kesempatan emas. Kesempatan bagus ini, kenapa kakak yang nikahi saja? Oh, tunggu Jingrou. Jinggru, kami ingin yang terbaik untukmu. Dia salah jodohkan kencan buta, tapi diam saja. Jelas dia punya rencana jahat. Benar. Kami sedang melindungimu. Dia benar, Jingrou. Uangnya akan kubagi denganmu. Kakak, aku menikah seperti permintaanmu. Melunasi utangmu. Semua ini kulakukan untukmu. Berharap kakak bisa kembali. Jadi kakak yang penyayang. Tapi kakak, apa yang kau kulakukan untukku? Kartu ini ada 100.000 yuan, hasil tabungan bertahun-tahun. Ambil. Mulai hari ini Han Jingrou tidak punya saudara laki-laki. Sia-sia. Kakakmu sekarang utang 3 juta dan menjadikanmu jaminan. Saudaramu punya utang judi 3 juta lagi. Dia jadikan kamu jaminan padaku. Kakak, apa yang dia katakan benar? Sebaiknya kalian pergi sekarang. Baiklah, Bos Ju. Jingrou tetap di sini dan layani Bos Ju baik-baik. Ayo pergi. Kakak, Jingrou bersikap baiklah. Jadi kamu Bos Ju? Aku tak paham kenapa dengan banyak wanita di sekitar. Kau tetap terobsesi mengejar-ngejar aku. Kau pikir aku polos? Aku akan kirim rekaman suara jeritanmu di bawahku untuk memberinya pelajaran. Biar dia merasakan rasa kehilangan wanita miliknya. Nunahan dalam perlindungan Presiden Chin. Bukan orang sembarangan bisa sentuh. Ambil uangnya dan minggir. Ayo, mari kita mulai. Kamu siapa? Apa kau malaikat yang dulu? Aku ingat sekarang. Akulah yang menyelamatkan Qin Yuchen. Penculiknya adalah ayahku sendiri. Takdir suka mempermainkanku. Qin Yuchen dan aku tak punya masa depan. Cantik maukah kita? Mari mulai, sayang. Sayang, ayo mulai. Langsung saja. Ayo sayang. Ayo teruskan. Lebih keras lagi. Jangan setengah-setengah. Lakukan. Hukum aku lebih keras. Seperti ini? Lebih keras. Lebih keras. Tambah kekuatan. Rasanya luar biasa. Teruskan. Jangan berhenti. Sudah selesai Tuan Chu. Tak bisa lanjut. Lanjut lain kali. Kau lelah. Aku baru pemanasan. Sekarang, Tuan Chu tetap tenang. giliranku. Siapa yang izinkan kau menyentuhnya? Siapa suruh kau sentuh dia? Bajingan. Pas sekali waktunya. Hari ini aku akan tiduri istrimu di depan matamu. Kira tangan ini cuma bisa tanda kontrak saja? Kubunuh kau. Ke barat. Lawan aku 1 lawan 1 kalau berani. Kau pikir pantas menawariku? Bawa dia pergi. Putus semua uratnya. Buang di pulau terpencil. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Pasangan itu juga bereskan mereka. Pasang jebakan. Jadikan mereka buronan. Jangan ganggu aku lagi. Siap. Kau takut tadi ya? Jadi, kau bukan calon kencan butaku. Dan kau juga bukan orang kaya baru. Kau tepat datang ke pertemuan ini. Semua ini akal bulusmu saja. Benar kan? Maafkan aku. Kenapa kau lakukan ini? Kenapa menikahiku? Ingat, cerita yang pernah kusampaikan. Akulah anak gemuk dalam cerita itu. Dan kau, gadis yang menyelamatkanku. Dulu kau melindungiku. Sekarang, giliranku menjaga. Tidak.
Itu salah. Kau salah sangka orang. Aku tak ingat semua ini. Kau menghindar. Anjing Ru. Lari, pergi dari sini. Bagaimana denganmu? Jangan pedulikan aku, lari saja. Qin Yuchen, sungguh kau salah orang. Lagi pula, aku juga salah. Karena semua ini sudah salah. Jangan terus berbuat salah. Kita harus bercerai. Apa? Aku ingin akhiri pernikahan ini lebih cepat yang seharusnya berakhir lama. Tak ada salahnya, kan? Jangan harap. Dengar baik-baik. Bahkan jika masa perjanjian habis, kau takkan lepas dariku. Ceng? Sita ponselnya. Mulai hari ini, dia dilarang keluar kamar. Jika dilanggar, kau yang bertanggung jawab. Dimengerti. Qin Yuchen, tunggu. Nyonya. Maaf. Aku tak bisa diam menunggu ajal di sini. Lantai 35, lupakan, tidak penting. Tak ada pilihan lain. Qin Yuchen, sudah kukatakan, kau tak bisa mengurungku selamanya. Dan Chin, ada kabar darurat. Pengelola properti Anda menghubungi melaporkan kebakaran di residensi Anda. Apa? Anjing Ru masih di dalam. Tapi saat mereka masuk tidak ada api, sebenarnya Nyonya menyalakan lilin aromaterapi di bawah detektor asap. Memicu alarm. Nyonya, dia kabur. Luar biasa, Hanjing Ru. Terbitkan surat pencarian seluruh kota, gulingkan setiap batu, temukan dia dengan segala cara. Dimengerti. Tempatku tua dan kumuh. Harap kau tak keberatan tinggal di sini. Leki, terima kasih sudah menampungku. Aku tak punya tempat lain. Kukira kalian bahagia. Kenapa tiba-tiba minggat? Perang dingin? Atau KDRT? Sulit dijelaskan. Bagaimana denganmu? Tiba-tiba pindah kerja di bar? Pacarku pemilik barnya hanya membantunya. Lebih nyaman seperti ini. 26821. Kapan bayar sewa? Sudah telat 15 hari. Kenapa ada orang tambahan? Kamar 29221 hanya untuk satu orang kontrak jelas menyatakan dilarang tinggal bersama Anda melanggar kontrak. Dia cuma numpang sementara, bukan selamanya. Sementara hari ini. Sementara besok, itu namanya tinggal tetap. Intinya dia tinggal, kau pergi. Kau tinggal, dia pergi. Atau kalian berdua pergi bersama. Kalian berdua, keluar sekarang. Tante, tolong jangan marah. Leki bisa pinjamkan aku uang? Aku akan menginap di hotel. Jangan. Hotel bisa membocorkan keberadaanku. Tante cuma mau uang lebih. Aku bayar selisih sewa. Mulai bulan ini, harga sewa naik. Kalian ada penghuni tambahan. Ini syaratnya, transfer 5.000 dulu. 5.000? Ini pemerasan. Tidak mampu? Jangan menyewa kalau mahal. Kamu? Tak apa, Leki. Aku pergi saja. Diam di situ. Baik, 5.000. Alipay menerima 5,000. Cukup. Lunas tepat waktu bulan depan. Satu lagi soal pekerjaanmu. Jaga sopan santun. Tetangga sudah mengeluh. Aku izinkan tambah teman sekamar. Tapi tak pernah setuju temanmu bawa klien ke sini seenaknya. Kotoran. Hei, aku penyanyi bar, bukan pelacur. Kata kami kotor, jangan ambil uang kotor kami. Tak masuk akal. Leki, terima kasih. Akan ku kembalikan perlahan. Tinggal saja di sini. Apa rencanamu? Sales Lotte-Mart, gaji bulanan 5.500. Kurus sekali, mana kuat angkat barang. Bekerja di barmu saja. Aku bicara dengan pacarku. Tunggu, sudah menampungku. Itu sudah cukup. Biarkan aku urus pekerjaanku sendiri. Baiklah, kasihan kamu. Tuan Qin. Kami temukan Nyonya. Bos, menurutmu berapa harga kalung ini?
Ini bukan barang curian, kan? Bukan. Ini pemberian suamiku. Ini pemberian mantan pacar. Aku mau gadaikan ini secara permanen. 8.000. Utang mendesak. Ricky sedang kesulitan finansial. Aku harus cepat lunasi utangnya. Baik, 8.000. Tunggu sebentar. Coba lihat ini. Siluet itu. Kartu ini harusnya bisa menopangnya sementara. Tak boleh biarkan dia terus kesulitan. Tuan Chin. Mari masuk. Pak, tak kusangka dia pencuri. Katanya hadiah dari mantan. Bilang mantannya yang kasih. Benar, dia berbohong tanpa ragu. Harusnya kusadari dari dulu, wanita itu sumber masalah. Untungnya cuma ku beri 8.000. Ini bernilai ratusan juta. Kau bayar 8.000? Ini kan bisnis. Anggap bisnis ini tutup. Aku. Tuan Chin, kami temukan Nyonya Kin. Berani-beraninya kau jual hadiahku? Minggir. Supermarket letian. Istrimu kabur, jangan melampiaskan ke aku. Selamat datang. Loh, ini kan sosialita kayak Han Jingru. Bukankah ini Nyonya Han Jingru dari keluarga kaya? Sekarang bekerja di sini, ya? Kok kakak Yuchen mau mengizinkan ini? Nona Wang, silakan berbelanja jika memang mau. Tapi kalau cuma mengintip-intip, silakan pergi. Selamat datang di supermarket Leda. Ya udah, karena sudah datang, aku akan belanja sedikit di tokomu. Ambilkan tisu. 1 bungkus tisu. Tanganku terpeleset. Kakak Jingru, aku pakai rok hari ini agak tidak nyaman. Boleh minta tolong mengambilkannya untukku? Ayo semua lihat. Wanita ini bukan cuma perusak rumah tangga. Ayahnya pembunuh. Dari mana kamu tahu soal ayahku? Kamu menyelidikiku. Apa Qin Yuchen juga tahu? Kalau aku saja bisa tahu, Mas Yuchen. Masa dia tidak tahu? Hidupku sangat menyedihkan. Wanita itu berpura-pura jadi korban suamiku, terus membelikan dia barang. Anakku sampai tak bisa dapat susu. Ini tidak adil. Xiaoru terlihat rajin, tapi dia anak pembunuh. Jangan nilai buku dari sampulnya. Benar. Dia perusak rumah tangga. Gadis-gadis zaman sekarang tak punya batasan moral. Perkawinanku dihancurkan selingkuhan juga. Wanita seperti dia pantas mati. Pukul, pukul, pukul. Jijik, haja. Pukul sekarang. Cukup, ya. Berhenti. Kamu tidak apa-apa. Ceng istriku kena berapa pukulan tadi? Kalikan jumlah itu dengan 10 bayar uang luoksi, 10 kali lipat. Berlaku efektif sekarang. Yuchen, aku melakukan ini demi kebaikanmu. Ayahnya nyaris membunuhmu dulu. Siapa tahu Han Jingru punya niat tersembunyi mendekatimu. Ini bukan urusanmu. Ceng. Para wanita, ini adalah nyonya kami, sedangkan yang ini, dia biang kerusuhan menggoda CEO kami. Perusak rumah tangga. Kamu. Perintah CEO kami bantu pulihkan nama baik nyonya kami. Kembalikan reputasi nyonya kami dengan dukunganmu, Hei. Benarkah? Nah, ini 1 tamparan perun untuk balas perpukulan. Hei. Wajah genitmu itu teriak minta masalah. Aku duluan. Aku juga mau. Aku juga. Hei, aku Putri Wang Family. Berani sekali memperlakukanku begini. Keluarga Wang akan menghukummu. Sudah, Qin Yuchen jangan diperbesar. Lupakan saja. Baik, cukup. Para wanita, ikuti saya untuk ambil pembayaran. Ayo bubar. Qin Yuchen. Qin Yuchen, tunggu saja. Kalau Nyonya Han tahu putrinya, dia tak akan setujui hubungan kalian.
Dan kau jangan kira kepergianku akan membawa kedamaian. Dengar baik-baik. Meski tanpa Wang Luoxi, akan ada yang lain dan Wang Luoxi lainnya. Ingat kata-kataku. Pergi? Kau melacakku. Tidak bisa kabur dariku. Kau sembunyi dariku? Di tempat seperti ini? Qin Yuchen. Bukan. Sekarang harusnya kusebut Presiden Qin. Aku pernah tinggal di tempat seperti ini bertahun-tahun lamanya. Jingru, menyembunyikan rahasia darimu adalah kesalahanku? Apa yang harus kulakukan untuk mendapatkan maafmu? Mengapa tetap bersikeras Presiden Qin? Pernikahan butuh kesetaraan status. Keluarga Qin sangat terpandang. Aku tak pantas dapat kehormatan ini. Tolong jangan datang lagi mencariku. Kini setelah kutemukan dirimu, aku tak akan pernah meninggalkanmu. Dan kau juga tak boleh meninggalkanku. Hei, kau ngapain? Lepaskan dia. Leki, dengarkan aku. Ini bukan seperti yang kau pikir. Biar ku jelaskan. Dia sampai memukulmu? Kau berani menyebut diri pria? Memukul perempuan? Memuakkan. Apa kau ini laki-laki? Kau memukul wanita? Bukan. Bukan begitu maksudnya. Dia tidak melakukan ini. Terima kasih telah menampung Han Jingru. Hari ini aku datang untuk menjemputnya. Leki, turunkan dulu itu. Dengarkan dulu penjelasanku. Dia benar-benar tak melakukannya. Dia tak pernah menyiksaku. Kau yakin tidak berbohong padaku? Tidak, aku jujur. Kita masuk dulu, ya. Teriak panggil aku jika ada masalah. Setelah terluka waktu itu, saat sadar kembali, ingatan-ingatan itu kembali. Orang yang menculikmu adalah ayahku. Karena itu kau memutuskan untuk meninggalkanku. Benar. Ku cari kau kemana-mana, nyaris membalik ibu kota. Kau kira aku tidak tahu? Tapi ayahku dia hampir membunuhmu. Tapi sekarang aku baik-baik saja. Lagi pula, kaulah yang menyelamatkanku. Han Jingru, dengar baik-baik. Dia tetap diam, kau tetap kau. Hanya kau yang pantas menjadi istri Qin Yuchen. Jingru, pernahkah kau mencintaiku? Sejak pertemuan pertama, hingga saat ini, pernahkah kau merasa sedikit cinta padaku? Karena mencintaimu, ku tinggalkan kau. Ternyata dia. Putri penculik. Tante, bela saya. Ayo pergi ke rumah sewaan itu. Takkan kubiarkan anaknya dekat anakku. Kamu cari siapa? Kamu sedang apa? Kalian siapa? Jika sini terus, aku akan telepon polisi. Kalian mau apa? Jangan sentuh barangku. Aku akan telepon polisi. Lepaskan aku. Bibi, dia tidak ada di sini. Di mana Han Jingru? Aku tidak kenal Han Jingru. Kamu jago bersembunyi. Bawa dia pergi. Lepaskan aku. Mereka siapa?
Ibuku tahu jati dirimu yang sebenarnya. Aku khawatir dia akan memburumu. Mereka di sini untuk menjagamu. Maafkan aku. Aku yang seharusnya minta maaf. Aku pakai cara licik. Memaksamu menikah denganku. Itu tidak benar. Kalau aku tidak menikah denganmu, tapi dengan orang kaya baru itu. Entah seperti apa hidupku sekarang. Kamu menyelamatkanku. Baiklah, istirahatlah dulu. Malam ini aku akan bawa makanan enak. Kalau ingin dia selamat, datang sendiri ke kediaman lama keluarga Qin. Yueki. Ibu, mengapa kau menculik Yueki? Berani-beraninya kau bertanya, kau sembunyikan identitas untuk menggoda anakku, hanya untuk balas dendam padanya? Jika aku bilang sampai kemarin aku tak tahu ayahku culik Yu Chen, apa kau akan percaya? Masih bohong. Tak lama setelah kejadian itu ayahmu tewas terjatuh. Tak pernahkah kau meragukan kematiannya atau mencurigaiku? Jadi, keluargamu lah. Tentu tidak. Kalau kami yang berbuat, dia tak akan mati semudah itu. Walau ayahmu mabuk dan terjatuh tak sengaja, tapi aib yang ditinggalkannya dibantu keluarga Qin. Maka Han Jingru terimalah kenyataan ini. Kau dan Yu Chen tak mungkin bersatu. Kami beri kemudahan. Kartu ini berisi 50 juta tinggalkan Yu Chen. Dan ini jadi milikmu. Aku tak akan meninggalkannya. Masih berani menuntut lebih? Ini bukan soal uang. Aku tak akan pernah tinggalkan Qin Yu Chen. Benarkah? Bawa rotan hukuman. Benarkah? Ambil cambuk disiplin. Apa kau sadar seberapa tua cambuk ini? Tidak peduli. Bagaimana jika ku beri syarat kalau kau tahan hukuman keluarga kami, aku akan bebaskan perempuan itu? Kau menerima? Loki, perhatikan baik-baik. Masih kurang, ya? Berhenti. Sudah cukup cambukannya. Aku akan menerimanya. Aku rela. Harusnya dari tadi begini. Dia malah dapat tamparan tambahan. Tapi aku harus lihat dia pergi dulu. Baru lakukan sesukamu. Setuju. Jessie, pantaskah aku dikorbankan seperti ini? Kau pernah melindungiku. Aku akan selalu menjagamu. Pergi. Cepat pergi. Yu Chen sedang menelepon. Perempuan itu belum jauh. Kau tahu harus bilang apa? Jessie, apa ibuku menghubungimu? Tidak sama sekali. Aku di rumah. Syukurlah. Aku beli ikan favoritmu. Akan kumasak malam ini. Baik. Jadi, Nona Lokishi mengatakan yang sebenarnya. Kembali ke rumah induk. Setidaknya kau tahu batasmu. Ibu, bahkan jika ku jalani hukuman keluarga, apa ibu tetap akan usirku dari Yu Chen? Yah, kau memang harusnya pergi dari Yu Chen. Hukuman ini hanya untuk mengusir perempuan itu. Tanya terakhir kali, mau pergi dari Yu Chen atau tidak? Aku lebih baik mati daripada meninggalkannya. Baik, Luoxi, beri pelajaran pada perempuan tak tahu malu ini. Baik, Nyonya. Gas lebih cepat. Sudah cukup menderita? Setuju pergi dari Yu Chen? Aku akan hentikan ini. Tidak, Kakan. Lanjutkan. Semua, hentikan ini sekarang.
Berhenti semua kalian. Jingru. Wang Luoxi, jika Jingru tidak terluka hari ini, aku hanya akan patahkan tanganmu. Jika dia terluka, nyawamu yang kurenggut. Bibi, Penjaga, penghinaan yang dialami Nyonya balas 10 kali lipat padanya. Baik. Bibi, tolong aku. Bibi. Anak durhaka, aku hampir mati melahirkanmu. Kalau Ibu Luoxi tak berbagi darah menyelamatkan nyawaku, kau tak akan ada di sini. Kau pilih si pembohong ini daripada aku dan Luoxi. Saat kau culik Leki untuk ancam Jingru, kau harusnya sudah mengira ini. Mulai hari ini kita bukan lagi ibu dan anak. Anggap aku tak pernah ada. Kau... Dokter, bagaimana kondisi istriku? Bagaimana bisa suami seperti kau tak tahu istrimu hamil? Istriku hamil? Pasien tidak menyadari kehamilannya. Istri saya sedang hamil. Denyut jantung janin sudah tidak stabil. Luka traumatis menyebabkan perdarahan hebat. Harap bersiap untuk segala kemungkinan. Dokter, Anda harus selamatkan dia bagaimanapun. Kami akan lakukan semua yang bisa dilakukan. Mohon tanda tangani formulir persetujuan ini. Jingru, saya berjanji akan melindungimu. Tapi saya gagal. Tuan Chin, silakan duduk. Anda mondar-mandir sudah lebih sejam. Dokter, bagaimana kondisi istri saya? Operasinya berhasil. Selamat Tuan Qin. Tipu dan Nina dalam keadaan selamat. Kau sudah sadar. Syukurlah. Akhirnya kau siuman. Jingru, ada kabar baik. Kita akan punya bayi. Kita akan punya bayi. Aku akan menjadi ayah. Kau akan menjadi ibu. Astaga, anakku sayang. Bibi berjanji padamu, aku akan carikan kesempatan lain untuk menghukum penipu pernikahan itu. Aku akan menghajarnya. Ini bahaya. Jingru hamil. Dia dalam kondisi kritis. Apa? Dia hamil? Dia hamil? Jingru benar-benar hamil. Wabwas sota sen bori bosil. Dia dalam kondisi kritis saat ini. Apa? Dia hamil? Dia hamil? Tante, sekarang dia hamil. Kak Yuchen tidak akan menikahiku lagi. Jangan khawatir. Dengan darah sebanyak yang dia kehilangan, bayinya tak mungkin selamat. Bagaimana bisa kamu bicara seperti ini di saat seperti ini? Inikah cara seorang ibu bertindak? Kau ingin keluarga kita hancur? Biarkan hancur saja. Kalau pergi, jangan kembali. Tidak apa-apa, Tante. Jangan panik. Aku punya teman yang bekerja sebagai perawat di RS Muhe. Aku akan tanya kabarnya. Koko, akhirnya kamu datang. Tuan Muda Qin sudah pergi. Kamu tahu di mana dia? Bukannya sudah kujelaskan lewat telepon? Saya tidak bisa bocorkan kondisi Nona Han. Saya tahu. Kartu ini berisi 300.000 yuan. Ini dari ibu Tuan Muda Qin. 300.000 ini? Saya tidak bisa menerima ini. Ayolah, kamu tahu keluarga Qin paling kaya. Ibunya hanya ingin tahu apakah kakak Han masih bisa hamil nanti. Bukankah bayinya diselamatkan? Tahu tidak Tuan Qin, orang terkaya. Ibunya ingin tahu Kak Han masih bisa hamil lagi. Bukankah bayinya selamat? Tunggu, kau menipu saya. Ini tipu muslihat apa? Dia peduli kesehatan menantunya. Ini hal yang wajar, tapi karena kau sudah di sini, bisa bantu saya sesuatu. Baiklah. Bubur ini dibuat Nyonya Qin. Bawa ke Jingru, bilang padanya. Ini dari rumah sakit, dia mungkin masih sedih. Oke. Han Jingru. Sekarang,
Kau tak bisa hindari ini? Belakangan ini, saya selidiki diam-diam. Setelah Jingru selamatkan Yu Chen dulu, ayahnya memukulinya tiap hari. Memukul kepalanya keras, sampai gegar otak parah saat siuman. Dia lupa semua tentang Yu Chen. Jadi, dia tidak berbohong? Kenapa tidak selidiki dulu? Saya pukul Jingru keras-keras sampai keguguran. Sekarang kesempatanmu. Dulu kami takut kau bereaksi berlebihan, jadi kami rahasiakan anaknya. Sebenarnya selamat. Hei, kakek tua harus selalu ganggu saya. Tunggu apa lagi? Temui Jingru di rumah sakit. Oh iya. Nyonya Qin, bubur bergizi ini dari rumah sakit untuk pemulihanmu. Dari tahun. Jingru, ibumu datang minta maaf. Jingru, ibumu datang khusus untuk minta maaf. Ayo duduk bersama kami. Biarkan menantumu cicipi bubur buatanmu. Ayah, aku tidak pantas dapat ini. Jingru, aku salah selama ini. Aku tak tahu kamu hamil. Mohon maafkan aku. Jingru, aku tak sadar kau menyelamatkan Yu Chen dan cedera kepala dari ayahmu. Kakakmu ceritakan semua soal hilang ingatanmu. Sekarang percayakah kau aku bukan penipu pernikahan atau ingin lukai Yu Chen? Ya, kini aku mengerti. Maafku tulus dari hati. Jangan simpan dendam. Kondisimu masih lemah, apalagi sedang hamil. Jingru, dia begadang semalaman membuat ini. Beri dia kesempatan lagi. Baiklah, Ibu. Aku maafkan. Kemarilah, biarkan aku menyajikannya. Tunggu, Ibu. Ini. Ibu, perawat sudah bawa bubur bergizi. Haruskah habiskan itu dulu? Bubur bergizi? Cicipilah. Bubur ini terlalu matang. Ambil bubur sarang burung ini. Aku yang urin sisa. Ibu. Dokter. Dokter, Ibu. Ibu. Ayah, di mana ibu? Di mana ibu saya? ICU. Nyonya baik-baik saja sebelum minum bubur, tiba-tiba pingsan setelahnya. Bubur ini perawat yang mengantarnya untuk saya minum. Kunci semua pintu rumah sakit. Saya harus mencari tahu siapa yang meracuni istriku. Siapa yang mengantarkan bubur ke istriku? Bicara. Kalau tidak mau bicara, kami akan periksa rekaman CCTV. Bubur ini. Teman sekelas Wang Luoxi minta saya antar untuk Nyonya. Dia bilang ini buatan ibumu, saya tidak tahu ada racunnya. Kalau istriku meminumnya, korban akan jadi 3 orang. Bawa Wang Luoxi ke sini. Ibu sudah sadar? Kau baru saja operasi. Kenapa kau berjaga di sini? Ini semua salahku. Seharusnya aku tak biarkan ibu minum bubur itu. Ibu, apa ibu merasa tidak nyaman? Tapi suster bilang aku harus minum bubur bergizi dulu. Yu Chen, bubur itu sebenarnya untuk Jingru. Siapa yang ingin menyakiti Jingru? Ibu, jangan khawatir. Dokter sudah memastikan Jingru aman. Bubur itu dikirim Wang Luoxi lewat suster yang disuap untuk meracuni Jingru. Bagaimana dia bisa berbuat jahat seperti ini? Nyonya besar, dia ditahan di ruang sebelah. Ayo, aku temui manusia jahat itu. Tuan Qin. Buka pintu. Luoxi, aku melihatmu tumbuh besar, tapi tak pernah kubayangkan kau bisa sejahat ini. Luoxi, aku melihatmu tumbuh besar, tapi tak kusangka kau begitu jahat. Semua berkat didikanmu yang baik. Dulu aku tak tahu Jingru hilang ingatan, jadi aku menyusahkannya. Tapi aku tak berniat membunuhnya. Lalu kamu? Sungguh sangat keji. Aku sangat keji? Untuk menikahi Qin Yu Chen, aku sudah merendahkan diri bertahun-tahun. Apa yang ku dapat?
Kau izinkan putramu menikahi anak pembunuh. Kau yang lebih dulu mengkhianatiku. Diam, kau kira siapa kau? Berani menghina putra dan menantuku? Aku sudah melaporkanmu. Karena meracuni, minimal 10 tahun. Hukuman penjara akan membantumu merenungkan perbuatanmu. Konyol. Ayahku akan segera mencari cara untuk membebaskanku. Tenang saja. Aku akan libatkan keluarga Wang dan hancurkan fondasi keluargamu. Jangan pernah kembali ke ibu kota. Kak Yuchen, aku melakukan semua ini karena mencintaimu. Aku terlalu mencintaimu. Pergi. Ibu, ayo pergi. Rumah memang tempat terbaik. Sekarang kamu mengerti? Tak ada yang menandingi rumah. Baiklah, kamu selalu benar. Aku lapar sekali. Akan ku buat makanan? Tidak boleh. Kamu baru keluar dari rumah sakit. Kamu mau makan apa? Akan kusuruh koki menyiapkannya. Ini cuma masak biasa. Jangan berlebihan. Aku cuma akan rebus mie. Meski kamu tak peduli pada dirimu sendiri, bukankah kamu harus memikirkan bayi dalam kandunganmu? Lagi pula mie tidak bergizi. Biar kupanggil ahli gizi masak untukmu. Kamu harusnya istirahat. Sedang apa kamu? Cuci baju. Tak boleh. Kau tak boleh lelah. Tinggalkan di sini. Pembantu yang cuci? Aku cuma akan masukkan ke mesin cuci. Membungkuk bisa membahayakan bayi kita. Hah? Itu berlebihan. Jangan main ponsel terus. Bisa bahaya untuk bayi. Kamu nggak ngizinin aku ngerjain apa-apa. Aku sangat bosan. Aku merasa jadi orang tak berguna. Jangan tidur tengkurap, nanti bayi bisa tertekan. Ayo, berbalik dan tidur yang benar. Sekarang yang dipedulikan cuma bayi. Kamu lebih sayang bayi daripada aku? Jangan asal bicara. Aku memang sayang, tapi itu karena dia anak kita. Meski aku menyayanginya, aku lebih mencintaimu. Aku nggak yakin. Mungkin dia datang untuk merebut posisiku. Jangan khawatir. Aku akan selalu mencintaimu. Sekarang tidurlah. Kok belum berangkat kerja? Apa? Sudah mau mengusirku? Kalau tidak kerja, bagaimana menghidupi keluarga? Aku dan bayi mengandalkanmu. Tenang saja. Suamimu punya banyak uang. Banyak uang bukan alasan untuk tidak kerja. Ini tentang prinsip hidup. Baik. Aku mengerti. Sebelum pergi, bolehkah suami yang rajin ini dapat imbalan kecil? Ini anak laki-laki atau perempuan? Laki-laki atau perempuan, aku tetap sayang. Karena ini anak kita.